Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan para kiai, para ustadz dan ustadzah, para guru, para muallim, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, para pejabat di desa apa namanya Pak? Kampung apa Pak? Apa? Kecamatan minimal 50 di Masjid Jami'atul Zahidin. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami bisa hadir ke sini dan mohon maaf agak sedikit telat karena kita baru saja tiba dari Kandis ya. Dari Kandis ada acara di sana dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kewajiban manusia yang tidak pernah selesai sampai mati semenjak dia lahir adalah belajar. Ada satu kalimat yang begitu indah, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi lahat itu bahasa Arab Pak. Minal mahdi ilal lahdi. Lahat bahasa Arab. Dan itulah kenapa Allah memerintahkan kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW dalam wahyu yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Dan baca ini bukan membaca hanya buku saja, tapi bacalah apa yang ada di sekitar kita, tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan malam hari ini banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Saya doakan mudah-mudahan ayahanda ibunda semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kesini tidak sendiri, tapi bersama dengan yayasan kita Peduli Berbagi Pak. Ini ex-bannernya ada di samping saya. Program kita adalah Safari Dakwah. Program Peduli One Home One Al-Quran. One Home One Al-Quran. Satu rumah, satu Al-Quran. Maksudnya apa? Kami punya impian di seluruh Indonesia ini. Impian kami bukan dalam skala Pekanbaru saja nih Pak, tapi dalam skala nasional. Kami punya impian dari Sabang sampai Merauke, di setiap rumah itu ada satu Al-Quran yang layak untuk dibaca. Makanya One Home One Al-Quran. Karena begitu banyak di rumah tetangga kita, saudara, atau jangan-jangan di rumah kita ada Al-Quran, satu-satunya pun itu sudah banyak lembaran yang hilang. Kan begitu Pak. Kalau kita mau jujur, ibu-ibu saya tanya ya, di rumah ada Al-Quran ada berapa banyak Bu? Banyak ya. Oh jangan-jangan toko Al-Quran ini Pak. Makanya banyak. Tapi kalau kita mau jujur lagi, rasa-rasanya
durasi waktu kita membaca Al-Quran dengan melihat handphone, main handphone, Facebook, Instagram, baca berita, lihat video dan lain sebagainya. Kalau kita mau jujur, rasa-rasanya Bu, lebih sering mana kita baca Al-Quran atau baca handphone? Jujur, alhamdulillah. Baca Al-Quran pun itu bukan dari Al-Qurannya, dari mana Bu? Dari handphone lagi. Ada yang tanya, Ustadz, mana yang lebih baik, baca Al-Quran langsung Al-Qurannya atau dari handphone? Tenang, sabar Ibu, sabar. Ini kayaknya udah mau jawab ya, udah gemes. Saya kasih contoh. Ibu punya anak di pesantren jauh di Jakarta misalnya. Ibu kangen. Ketika kangen sama anak, lebih bagus atau lebih hilang kangennya video call apa langsung ketemu? Langsung ketemu. Video call betul menghilangkan kangen sedikit, ya Bu ya. Karena cuma bisa dilihat mukanya, tapi tidak bisa kita belai rambutnya, tidak kita bisa pegang pipinya, betul? Seperti itulah ketika kita rindu dengan Al-Quran. Kalau bacanya dari handphone, maka sebenarnya ini bunyi apa ya? Apa? Volume. Kalau kita lihat dari handphone, maka sebenarnya itu mengurangi fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Jadi sebaik-baiknya membaca Al-Quran, kalau rindu sama Allah, ya bacanya Al-Qur'annya langsung, mushafnya langsung. Ini kekhawatiran saya zaman sekarang, Pak. Banyak orang yang sudah tidak bawa Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia menilai Al-Qur'an cukup ada di handphone. Padahal yang paling gampang saja baca Al-Qur'an di handphone dengan baca Al-Qur'an langsung, konsentrasinya lain. Ibu baca Al-Quran di handphone, handphonenya tidak di silent, notifikasinya tiba-tiba bisa muncul, entah itu WhatsApp, Instagram, lagi baca bagus-bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada notifikasi WhatsApp masuk, tring. Maaf, apakah cicilan Anda sudah lunas? Penasaran, buka. Itu baca Al-Qur'annya jadi kepotong. Itulah kenapa kalau ada yang tanya baca Al-Qur'an paling baik di mana? Saya tetap jawab baca Al-Qur'an yang paling baik, yang terbaik itu ya baca mushafnya, Al-Qur'annya. Bukan ada yang di handphone, kecuali dalam keadaan tertentu. Saya misalnya lagi nyari materi mau berbicara seputar zakat. Kalau nyari Al-Quran sebesar ini kan repot, saya bawa kemana-mana Pak, keliling. Di handphone ini udah canggih sekarang. Ada satu aplikasi namanya Quran Indonesia. Ibu nanti cari di Play Store, Quran Indonesia. Bapak mau cari masalah tentang apa? Zakat, sedekah, puasa, nikah, wanita, dan lain sebagainya, klik saja. Diketik zakat, nanti semua kalimat dalam Al-Quran yang terkait dengan zakat keluar. Sudah secanggih itu Pak. Nah makanya subhanallah, malam hari ini saya hadir bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Untuk apa? Untuk kita mengajak para masyarakat, bukan hanya di sini Pak. Kita sudah mulai dari Aceh, Sumatera Utara, rencana kita mau ke Papua, hampir 1 tahun yang lalu kita juga ke Makassar. Kita mengajak semua masyarakat untuk mewujudkan impian ini, One Home One Al-Quran. Bapak ngebayangin rumah itu jangan cuma ada yang di kampung sini Pak, di pelosok-pelosok sana, di Papua Pak, yang naik perahu lewat sungai itu 6 jam, itu masih banyak rumah-rumah di atas sungai yang tidak ada Al-Qur'annya.
Bayangkan kalau suatu saat Allah tanya, kenapa tidak ada Al-Quran yang sampai ke tempat itu, maka yang akan ditunjuk oleh masyarakat itu adalah kita yang selama ini punya uang, punya rezeki, tapi kita tidak sadar masih banyak di pelosok-pelosok sana orang yang membutuhkan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menampilkan sebentar saja video tayangan bagaimana kami mengajak masyarakat berdonasi Al-Quran. Di sini nanti Ibu bisa menyaksikan, Ibu bisa lihat betapa perjuangan teman-teman KPB. Ada saya, ada Ustadz Syauki MZ, anak dari almarhum Kiai Zainuddin MZ, ada Ustadz Kembar Adi Alwi, ada Ustadz Abdurrahman Jailani, kemudian ada Ustadz Rahmat Baikuni, beliau juga hadir bersama Yayasan KPB. Dan bagaimana Al-Quran itu kami distribusikan langsung Pak, ke pesantren-pesantren, ke majelis taklim, ke tempat-tempat yang memang mereka betul-betul membutuhkan Al-Quran. Ya, kita mulai saja sejenak, ibu-ibu yang berbahagia, kita saksikan. Bu, lemes amat nih Bu. Udah makan belum Bu? Belum, sama saya. Mari kita saksikan sejenak. Ini bukan sinetron Ikatan Cinta Bu ya. Jadi di sini nggak ada Amanda Manopo Bu, nggak ada Alda Beran. Kita akan menyaksikan bagaimana proses pengumpulan donasi Al-Quran dan bagaimana sahabat-sahabat KPB beserta para ustadz-ustadz mendistribusikannya secara langsung. Kami persilahkan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Sejenak tadi sudah kita saksikan, seperti itulah gambaran bagaimana kami para ustadz dan yayasan kita Peduli Berbagi berdakwah mengajak masyarakat untuk berbuat baik dalam bentuk Al-Quran, yaitu sedekah, dan Al-Quran itu kami distribusikan ke tempat-tempat yang seharusnya. Sering saya sampaikan, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak Ustadz, dulu ada seorang sahabat di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahabat ini meninggal di medan perang, mati syahid. Sahabat yang mati syahid ini punya istri. Ketika tahu suaminya meninggal, dia datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang apa? Ya Rasul, betapa nikmat suamiku mati syahid dalam keadaan berperang dan langsung dimasukkan surga oleh Allah. Istri sahabat tadi menyampaikan, aku ingin seperti suamiku ya Rasul. Jadi dia ingin seperti suaminya Pak. Saya ingin masuk surga tanpa dihisab. Rasul, kasih saya senjata, beri saya pedang, izinkan saya ikut perang sama Rasulullah, biarkan saya mati syahid dalam peperangan. Rasul tersenyum melihat semangat ibu-ibu. Ternyata yang namanya emak-emak Pak, dari zaman dulu ya begitu modelnya Pak. Ya, semangat aja, nggak dipikirin panjang. Makanya ada istilah the power of emak-emak. Itu emak-emak nih hebat ya. Makanya hati-hati kalau kita naik mobil Pak, di depan ada emak-emak naik motor, yang udah sen kanan belok ke, ini pengalaman ini. Kalau ada ibu-ibu naik motor, dia mau belok atau lurus, yang tahu dia aja sama Tuhannya udah, nggak ada yang tahu. Ini emak-emak di zaman Rasul sudah semangat, pengen mati syahid. Kata Rasul, sabar wahai istri sahabatku, kata Rasul. Jihadnya perempuan itu tidak di medan perang, kata Rasul. Lalu bagaimana kalau aku ingin mendapatkan pahala mati syahid? Beruntung kamu jadi seorang wanita, kata Rasulullah. Syahidnya seorang wanita itu ketika dia sedang mendidik anak-anaknya. Syahidnya seorang istri itu ketika dia sedang melayani keperluan suaminya. Enak Bu. Ini pria, laki-laki, suami, kalau mau cari nafkah, baru dia dibilang jihad.
Makanya subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mungkin kalau konteksnya kinian ibu-ibu tanya sama saya, ini analogi atau cerita di zaman Rasul, kita andaikan terjadi, ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, saya mau ikut Ustadz berdakwah supaya saya dapat pahala kayak Ustadz. Saya akan bilang, ibu sabar, tenang, jangan ngegas. Ibu di rumah saja ibu sudah berjihad. Ibu urus suami itu jihad. Ibu urus anak-anak itu jihad. Di rumah saja bisa dapat jihad perempuan ini, Pak. Bahkan ketika seorang istri hanya mengurus 3 urusan saja, dapur, sumur, apa yang ketiga, Bu? Paling apal ini. Dapur, sumur, kasur. Ini kira-kira ibu jihadnya paling sering di mana nih, Bu? Dapur, sumur, apa kasur, Bu? Bohong. Bayangkan, jadi perempuan enak, Pak. Jihad di kasur aja jadi jihad. Ini jangan mikir kemana-mana, maksudnya bersihin spray gitu, Bu. Ya, ini kan mikirnya kadang terlalu jauh. Bebersih saja itu jihadnya perempuan. Itulah enaknya Islam. Nah, maka gini, Pak Ustadz, saya tetap mau dapat pahala dakwah. Ibu tidak harus ikut saya, ibu tidak harus ikut kami. Ibu ikut mensukseskan, mendoakan program kami, pahalanya sama, Pak. Seperti orang berdakwah. Itulah indahnya dakwah. Kalimat ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan, 7 hal yang nanti akan mendampingi kehidupan kita di akhirat. Enggak kita bahas 7-7-nya. 1, au baitan banahu libnis sabil. Kata Rasul, yang akan menjadi penolong kita di akhirat adalah ketika kita membuat rumah singgah untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya, ini seperti sahabat-sahabat KPB ini, Pak. Mereka kadang sebulan tidak pulang ke rumah, tidak ketemu istri, anak-anak gitu ya, yang punya istri. Yang nggak punya istri belum bisa ketemu siapa-siapa, malah betah di luar. Tapi yang punya istri kan ditinggal sebulan. Ini Ibnu Sabil. Kata Rasul, barang siapa yang membangunkan rumah singgah, maka itu akan menjadi pendampingnya nanti di akhirat. Hadis ini tidak maksudnya harus Bapak Ibu membangun rumah, tapi membantu mereka. Nah, maka malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita meraih sedekah dakwah. Bukan apa? Bukan dengan saya ajak Bapak Ibu ke pelosok-pelosok. Bahkan sampai 2 kali kami mengalami kecelakaan mobil, Pak. Terakhir di RAPP sampai terbalik salah satu tim mobil kami. Nah, makanya kami ingin mengajak Bapak Ibu malam hari ini di masjid ini, mari kita menyisihkan sebagian apa yang malam ini kita bawa kalau ada. Ya, dalam bentuk uang, materi, 500 perak kah, 1000, 2000, seikhlasnya. Bahkan sampai adik-adik ada yang punya uang 100 perak, bismillah, dari kecil sudah belajar sedekah. Jangan lihat rupiahnya, tapi lihat kemauan buat bersedekah. Nanti ada sahabat-sahabat kami, ikhwan dan akhwat yang menggunakan rompi merah. Mereka akan keliling membawa tas-tas. Bapak Ibu silahkan saja nanti masukkan uangnya seikhlasnya, 500 kah, 2000 kah, silahkan, sambil kita bersolawat. Kita berharap walaupun dengan yang kita sisihkan tidak seberapa, tapi itu menjadi pahala sama dengan para ustadz, para pendakwah yang sedang fi sabilillah. Baik, teman-teman KPB, ikhwan dan akhwat, silakan bersiap-siap, kita bawa keliling kantong-kantong sedekah. Bapak Ibu siapkan sedekah seikhlasnya, seadanya. Yang membawa, yang pun belum ada membawa, doakan kami mudah-mudahan semua program kami lancar. Baik, kita sambil berzikir ya. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari zikir lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan dilanjut. Bapak Ibu yang masih ingin menyisihkan sebagian hartanya, kita akan masuk pada kajian tentang bagaimana menjadi manusia lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyisihkan sebagian hartanya. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang terbaik nantinya. Nah, ini adik-adik kita juga sudah bersedekah, tapi dilihat dulu, waduh, minta kembaliannya katanya. Nggak apa-apa Pak, emang lucu ya anak kecil. Sedekah, lihat kembaliannya dulu. Itu namanya belajar sedekah, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik itu seperti uang, taruhlah 2.000. Kalau kita punya uang 2.000, ada uang 2.000 masih bagus dari bank, saya taruh di pinggir jalan Pak. Itu kalau ada orang lihat, ada yang ngambil nggak Pak? Ada. Mungkin 2.000 agak dicuekin lah. 100.000 ada 2 lembar, saya taruh di depan jalan. Itu berebut nggak orang Pak? Berebut. Masalahnya yang mau naruh uang di situ siapa kan gitu. 200.000 pasti berebut. Itu uang saya ambil, saya lecek-lecek lagi. Tidak terlalu lecek lah, saya taruh, masih ada yang mau ngambil. Itu uang saya lecek-lecek, selecek-leceknya. Udah gak kelihatan duit tapi kelihatan merahnya. Saya taruh, masih ada yang ngambil gak Pak? Masih. Apalagi yang matanya hijau. Wah, duit merah nih, 100.000 ambil. Seperti itulah manusia yang baik di mata Allah. Mau dia lurus, mau dia kucel penampilannya, mau dia dekil, mau apapun profesinya, kalau orang baik itu pasti akan berharga dimanapun dia berada. Makanya ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'min kamatsalin nahal. Kita ini orang mukmin Pak, beriman sama Allah, itu hidupnya harus seperti lebah. Tahu lebah? Tawon. Orang sini bilang apa? Lebah, an-nahl, tawon. Bahkan ini sampai jadi nama salah satu surah di Al-Quran, an-nahl. Matsalul mu'min kamatsalin nahl. Orang mukmin itu harus seperti lebah. Apa sih ciri-ciri lebah yang pertama? Lihat Pak, lebah itu pasti makannya yang baik-baik. Saripati bunga, bagus, wangi, indah. Itu makannya lebah. Bapak pernah dengar gak ada lebah makan jengkol Pak? Gak ada ya? Pernah dengar gak Bapak ada lebah makan semur basi? Gak ada. Lebah itu makannya saripati, bagus. Orang muslim itu, orang mukmin harus seperti lebah. Makannya harus yang baik-baik. Itulah kenapa ada istilah halalan thayyiba. Halal itu artinya ya halal, thayyiba itu baik. Orang muslim harus seperti lebah. Kalau makan jangan cuma halal tapi harus baik. Emang apa sih Ustadz halalan thayyiba? Contoh, di sini tuh ada jajanan gorengan nggak Pak? Ada, banyak. Gorengan itu halal nggak Bu? Halal. Tapi ibu belinya tukang gorengan di pinggir jalan yang tiap menit ada truk lewat. Pasir jatuh ke situ. Mending kalau cuma pasir ya. Debu nempel di gorengan itu. Halal tapi baiknya untuk kesehatan? Tidak.
Lebah itu dia pilih-pilih, saripati yang paling bagus itu yang dia makan. Orang muslim jangan cuma lihat halalnya saja, tapi lihat sehat apa tidak. Itulah yang diamalkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul 63 tahun hidup, sakit cuma 2 kali, Pak. Bayangkan. 63 tahun Rasul hidup, sakit cuma 2 kali. Kita jangan nunggu 60 deh, Pak. Baru masuk umur 40 tuh penyakit ngantri, Pak. Asam urat, jantung koroner, diabetes, stroke. Waduh. Padahal baru 40, belum masuk kepala 6. Rasulullah 63 tahun sakit cuma 2 kali. Kenapa? Karena Rasul bukan cuma makan yang halal, tapi juga yang baik dan sehat. Itulah kenapa Rasul ngajarin kalau sarapan, Rasul itu cuma kurma, air putih hangat, kurma 7 butir, madu dan air putih hangat. Kenapa? Karena memang Rasul tahu, namanya Rasulullah tahu. Pagi-pagi itu perut dan sekitarnya tidak boleh dikasih beban terlalu berat, karena dia baru saja selesai istirahat, baru recovery karena tidur. Kita, Pak, sarapan, Masya Allah, pagi-pagi nasi uduk. Ada nasi uduk di sini, Pak? Nasi lemak ada, Pak? Nasi uduk jam 5:30. Nanti 6:30 lontong sayur. Jam 8 gorengan 5, Pak. Jam 8:30 tidur, Pak. Jadi penyakit, betul nggak? Karena orang kekenyangan pasti ngantuk. Orang ngantuk pelor, nempel molor, nempel tidur. Tuh. Makanya Rasulullah sehat, pagi-pagi nggak terlalu berat beban perutnya, Pak. Makanya jauh dari penyakit. Bapak bisa nggak ngamalin begitu, Pak, kira-kira, Pak? Saya sih lagi nyoba, berat juga, Pak. Air putih hangat campur madu, kurma 7 butir. Mungkin sehari 2 hari kuat, Pak. Hari ketiga kalah sama lontong sayur, Pak. Itu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul makan siangnya pun roti, nggak terlalu banyak. Malam Rasul nggak pernah makan berat. Dan Rasul selalu mendahulukan waktu istirahat. Makanya 63 tahun itu sehat. Nah, itulah lebah, Pak. Contoh lebah, halalan thayyibah. Yang kedua, lebah itu selain makannya bagus, dia juga mengeluarkannya bagus. Apa yang dikeluarkan lebah, Pak? Madu. Saya tanya sama ibu deh. Ibu suka madu, Bu? Suka. Ibu, Bapak suka di madu katanya. Saya dari dulu nggak pernah ketemu. Ini kenapa kok ada bahasa di madu tuh kok nyambungnya ke madu ya? Saya heran itu. Saya pernah bilang sama teman saya, Bapak Ibu, kalau mau tahu madu yang asli itu bagaimana, gampang caranya membuktikan madu asli atau tidak. Bawa ke rumah itu madu. Kalau istri Bapak marah-marah, piring terbang, asli madu itu.